ho, ho! Tak jauh dari kota metropolitan Jakarta, hiduplah sekelompok masyarakat dengan cara yang berbeda. Mereka memegang teguh warisan adat istiadat. Kampung Kranggan, itulah julukan bagi kampung adat ini. Kampung yang memiliki keunikan juga tradisi yang kental, terletak di Bekasi masih mempertahankan budaya di tengah era globalisasi. Kampung Kranggan yang berdiri di lahan seluas 8.000 meter dihuni dengan kurang lebih 74.000 jiwa. Mereka memegang teguh aturan, warisan, dan adat istiadat budaya leluhur. Kampung yang berlokasi di perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor ini memikat banyak perhatian masyarakat karena kentalnya terhadap budaya dan leluhur. Kebudayaan yang melekat kental menjadikan Kranggan mendapat gelar Kampung Budaya. Bahkan sampai saat ini masyarakat kampung masih menghidupkan tradisi leluhur. Saya berkesempatan mengunjungi Kampung Kranggan yang berada di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi. Di saat saya menginjakan kaki di tanah Kranggan, benar bahwa nuansa tradisional terasa kental pada baju khas juga rumah adat yang tersusun rapi di Kampung Kranggan. Siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota dan zaman modern ini masih terdapat tempat yang melestarikan juga menjaga nilai leluhur dan budaya yang ada. Di Kampung Kranggan inilah ada Tikers bisa melihat dan merasakan budaya juga adat istiadat yang masih ada di kampung ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk menelusuri isi dari Kampung Kranggan. Saya bertemu dua tokoh masyarakat Kampung Kranggan dan berbincang dengan mereka tentang adat juga budaya yang ada di tengah era modernisasi di kampung ini. Di sini saya menggantikan orang tua amanah dari tahun 2000 bulan 8. Budaya itu kalau menurut saya ya penting sekali. Dikarenakan kalau budaya itu kan indah, pernak-pernik. Kalau agama kan udah jelas, ada masjid, ada mushola, ada kiai, ada ustadz. Kalau budaya itu kan dari nenek moyang. Caranya begini, aturannya begini. Ya kalau namanya budaya, kalau yang orang nggak ngerti, dianggapnya emang begitu. Budaya itu dari nenek moyang begitu, pakai syarat. Contoh Cidakabumi, harus sajian-sajiannya itu luar biasa. Di Kranggan ini mungkin banyak sekali yang kegiatan-kegiatan kaitan dengan adat budaya. Dengan kita mengadakan misalnya di sini banyak sekali kaitan dengan muludan aja. Muludan kita di sini setiap tahun dilakukan itu adanya sebuah kerjasama antara masyarakat satu dengan yang lain, kekompakan untuk membuat sebuah sedekah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini hampir ada 4 hari di sini. Karena tererat adanya hubungan budaya tanpa diundang, dia tahu semua aturannya. Bahkan ada yang membawa kambing setiap tahun membawa kambing, membawa ayam, membawa sayuran dan lain sebagainya. Dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah sedekah, menjadi sebuah kebersamaan. Itulah pentingnya ketika kita adat budaya itu dipertahankan. Kampung yang sudah ada sejak abad ke-15 ini masih kental akan tradisi meski zaman semakin banyak mengalami perkembangan. Jadi kita ini mempunyai sejarah ya. Istilah kita itu di sini
sejak abad 15. Ya, diperkirakan sejak abad 15 Masehi. Itu dari Karanggan Tua Bogor, namanya Karanggan. Karanggan, jadi dulu mah Karanggan. Karanggan itu hijrah dari Gunung Putri, Karanggan Tua ke Karanggan Muda, Jawa Barat di sini, atau Bekasi. Di sana kan Bogor, itu Bekasi. Namanya sebenarnya Karanggan dulu. Karangan itu, karang itu tempat, gan itu juragan. Dulu ini banyak petinggi-petinggi kerajaan di sini lah. Banyak dari Sultan Agung waktu itu menyerang Batavia. Ini pusat logistiknya di sini. Banyak senopati yang memang tidak mau pergi lagi ke Sultan Agung kan, ke Demak. Nah, banyak tinggal di sini. Tapi kita jalur Pajajaran. Nah, turunan itu ke sini semua hijrah dari sini, terutama Bapak Rafidin, Bapak Kolot Saidin, punya anak dua, Bapak Rafidin dan Bapak Saidin. Nah, yang hijrah ke sini adalah adik Bapak Saidin dengan ibunya. Nah, baru di sini mengembangkan semua adat istiadat dan kebudayaan. Pengetahuan Olot Kisan dan Kang Anim tentang adat leluhur tidak didapatkan begitu saja. Melainkan mereka belajar dari generasi sebelumnya yang memang masih kental akan nilai adat juga budaya Sunda. Saking kentalnya akan tradisi membuat banyaknya kegiatan rutin yang dilakukan di kampung ini. Nah, ini banyak sekali. Yang pertama, kegiatan harian. Harian seperti tadi dilihatkan. Orang punya keluh kesah, baik itu masalah keluarga, masalah dan lain sebagainya, masalah penyakit. Makanya yang ada di sini, turunan di sini tidak boleh, harus menerima keikhlasan keluhan seluruh masyarakat dari manapun, tanpa minta imbalan. Mau ngasih silahkan, mau enggak juga silahkan. Yang penting kita menolong, dan itu memang kita ditugaskan untuk itu. Ini harian. Ada yang mau hajatan diatur di sini. Karena ada aturannya kita. Ada larangan bulan, ada naas tahunnya, hari-hari baik ditanya di sini. Orang mau menikah, semua dihitung pernikahan dengan anak cara ada di sini. Itu adalah kegiatan buat budaya harian. Itu turun-temurun dari 15 tahun sampai sekarang begitu. Semua di sini mau hajatan, mau bikin rumah, mau apapun, nanya ke sini. Hari baiknya hari apa? Begitu. Ada aturannya hari baik, larangan bulan, larangan tahun seperti sekarang deh. Kan? Larangan bulannya di sini adalah Senin Selasa. Itu tidak boleh. Dia itu hajatan, bikin rumah, dimulai maksudnya gitu. Nah, setahunnya 1 tahun itu hari Rabu. Hari Rabu 1 tahun nggak dipakai kegiatan-kegiatan penting. Mau hajatan, mau pernikahan, mau beli mobil, mau bangun rumah. Hari Rabu itu nggak boleh. Tahun sekarang namanya tahun J. Nah, berikutnya ada lagi namanya kegiatan bulanan. Ada lagi namanya ritual kita ada setiap tahunan. Tahunan itu ada namanya sedekah bumi. Nah, ini yang mungkin sedekah bumi yang disebut babaritan. Kita sedekah di sebuah perapatan, semua persimpangan jalan itu perapatan berbatasan, memohon berkah kepada Yang Maha Kuasa. Yang sudah kita dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki kita, segala penurusan dan lain sebagainya. Terhindar dari balai. Balai itu berarti masalah gitu kan. Itu kita selamatkan. Ini namanya sedekah bumi. Nah, sedekah bumi itu kita lakukan itu ada di bulan Sura. Kita pakainya tahun Saka ya gitu, atau Hijriah, bulan Sura. Setelah itu ada yang namanya di 1 tahun tapi bulan Sura gitu. Terus ada lagi bulan Hafid. Ada lagi itu bulan Mulud. Nah, kayak kita di sini kebanyakan bulan Mulud. Ada yang memakai juga bulan Mandiraksi itu. Dalam 1 tahun itu begitu.
Selain dikenal sebagai kampung adat, nama Kranggan juga dikenal akan lokasi cagar budayanya, yakni dengan adanya 7 sumur tua yang tidak pernah surut meskipun musim kemarau sejak abad ke-15. Saya kemudian diajak oleh Kang Agus, seorang juru kunci, untuk melakukan perjalanan sejauh 500 meter demi melihat sumur alet. Sumur yang merupakan salah satu peninggalan leluhur Kampung Kranggan. Banyak warga yang mendatangi sumur ini untuk membersihkan diri, wisata religi, atau hanya untuk menikmati suasana sekitar sumur yang asri. Ya, paling sekitar 1 meter atau 1 meter. Oh, dalamnya? Iya. Tadi udah nyampe 5 meter gitu ya? Enggak sampai kan dasarnya terlihat. Tapi ini udah pernah. Semakin jauh menelusuri Kampung Kranggan, semakin terasa khas budaya dan keasrian yang ada di kampung ini. Setelah kurang lebih 5 menit saya berjalan dari titik awal Kampung Kranggan, akhirnya saya sampai juga nih di salah satu sumur yang ada di kampung ini. Ini sumurnya udah ada dari sejak kapan nih, Kang? Dari menurut cerita dongeng orang tua kita dulu, bahwa sumur ini udah ada sejak tentunya para pendahulu kami, leluhur kami. Biasanya orang-orang kesini tujuannya untuk apa ini, Kang? Mungkin ya seperti halnya seperti biasa, bahwa ini sumur, mandi, pemandian ya dipergunakan untuk mandi sehari-hari ini bebas. Nah, tentunya kami juga di kesukuan adat juga mempergunakan sumur ini buat acara di bulan Urut, tentunya buat acara ritual adat juga. Nah, kalau sehari-harinya masyarakat sini bebas mempergunakan sumber air ini untuk keperluan cuci, mandi, silakan, tapi dengan batasan-batasan atau kesopanan yang ada aturannya. Kalau wisatawan sendiri nih, Kang, kesini ngapain aja, Kang? Nah, banyak yang datang tentunya dari beberapa kalangan gitu, tentunya dari mahasiswa atau kalangan-kalangan didik lainnya yang datang ke sini ingin melihat keberadaan situ sumur alet gitu, bahwa ternyata sumurnya memang ada yang terletak di Kampung Kranggan, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna. Menurut penuturan juru kunci, sumur yang memiliki kedalaman 1,5 meter dengan luas 2 meter ini belum pernah surut, bahkan kering. Kampung yang memiliki 7 sumur ini memang memikat perhatian karena aslinya pemukiman, meski di tengah perkotaan. Ditambah lagi dengan adanya rumah restoratif justice, membuat kampung adat Kranggan berbeda dari kampung adat lainnya. Tidak adanya pemerintahan, didukung dan tidak didukung kita tetap. Apalagi nih, zaman kan zaman terbuka sekarang. Oh dulu mungkin namanya nggak boleh lagi, kalau orang wawancara begini udah nggak boleh dulu. Zaman bapak saya dulu pulang, ngapain wawancara begini? Nggak ada urusannya kata gitu. Sekarang zaman kemajuan kan kita terbuka kan. Ada sih. Nah, sehingga Denmark, kemudian ada Inggris, ada Belanda, Jepang. Dibanding kemarin ada dari mana? Dari mahasiswa ASEAN juga datang kemarin. Maka tempat ini menjadi tempat sakral, dikunjungi banyak orang. Bahkan di sini dibuat namanya program Jaksa Agung, Rumah Restoratif Justice, Rumah Keadilan. Di sini tempat musyawarah mufakat. Gelar restoratif justice di Kampung Kranggan masih baru didapatkan dari segi pemerintahan, tapi tidak dari segi adat. Karena rumah adat Sepuh Kranggan selalu dijadikan tempat perdamaian, penyelesaian bagi setiap warga yang memiliki masalah sejak abad ke-15. Kalau di Kejagung itu punya hukuman di bawah 5 tahun, denda di bawah 5 juta, bisa diselesaikan di sini. Tapi dasarnya dulu juga sama, di sini rumah ini memang tempatnya perdamaian sebelum ditetapkan oleh Kejagung juga. Ketika ada maling curi ayam, curi kambing, curi pisang, segala macam ketahuan, dimusyawarahkan di sini. Kenapa kamu begitu? Gini-gini, anak ini sangat punya uang, Pak. Anak saya ini. Oh udah, akhirnya dimaafin. Kamu jangan sekali lagi. Ketimbang kamu harus maling karena itu melanggar norma adat istiadat, norma agama semua. Kalau kamu butuh, mending minta. Buatin di sini perdamaiannya.
Zaman dulu sudah dibuat seperti itu. Dengan menjadikan cagar budaya dan label restoratif justice, diharapkan kampung ini tidak mengubah unsur adat dan kebudayaan yang ada sejak abad ke-15. Kata orang tua saya, kamu nih, nama si Ani, mau jadi apapun, mau jadi lu pejabat apa segala macam, jangan sekali-kali meninggalkan adat istiadat. Kalau kamu meninggalkan adat istiadat, itu namanya apa ya? Kamu sudah keluar dari aturan yang budaya yang ada di kita. Ho, ho, ho!